tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nana Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Langit Merah di Atas Lamajang. Dalam seri ke-415 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Nambi, Neni sebagai istri Nambi, Mali sebagai Rawadeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Elias sebagai Rakeh Jangkung, Herman Wijaya sebagai Samara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rekrian Mapatih Nambi mengigau dalam tidurnya. Mulutnya mendesis-desis, dan sepertinya dia mengalami tekanan yang berat. Nyai Patih Nambi buru-buru menghampirinya dan membangunkannya. Patih Nambi segera terjaga. Rupanya aku baru saja bermimpi, Nyai. Kau mengigau keras sekali, Kakang. Ya. Aku sampai terbangun. Aneh sekali mimpiku tadi. Seperti bukan sebuah mimpi. Seperti kenyataan yang sesungguhnya. Kau bermimpi tentang apa, Kakang? Perasaanku, aku melihat Ayahanda Pranaraja berjalan-jalan di halaman Istana Lamajang. Aku juga melihat langit berwarna kemerah-merahan. Warna merah itu menyebar kemana-mana, Nyai. Pohon-pohon ikut berwarna merah.
Demikian pula rumput, tanaman bunga, dan kolam ikan. Semuanya berwarna merah. Rambut Ayahanda Pranaraja juga berwarna merah. Aneh sekali, bukan? Nyai, apa artinya mimpiku tadi? Sudahlah, Kakang. Akhir-akhir ini kita banyak menemui masalah berat. Iya, Nyai. Mungkin mimpi itu sekedar ungkapan perasaan-perasaan kita sendiri yang terpendam. Akhirnya dia memancar dalam bentuk mimpi. Sudahlah, lupakan saja. Minumlah, Kakang, supaya hatimu tenang kembali. Terima kasih, Nyai. Lebih baik kau tidur lagi. Kau membutuhkan istirahat yang cukup setelah beberapa hari tinggal di ruang tahanan. Tunggu dulu, Nyai. Tunggu dulu. Jangan pergi, Nyai. Ada apa, Kakang? Ini masih malam. Lebih baik kau istirahat dan lupakan saja soal mimpi itu. Entah mengapa, seringkali aku bermimpi buruk. Tapi mimpiku yang satu ini sulit sekali untuk mencampakkannya. Aku selalu teringat bayangan Ayahanda yang berjalan-jalan di halaman istana Lamajang. Dan warna merah itu seperti kenangan darah. Firasat apa ya? Perasaanku kok tidak enak, Nyai. Pada saat Patih Nambi dan istrinya bicara di ruangan bilik, mendadak dari jauh terdengar derap orang-orang berkuda, semakin lama semakin dekat. Selamat malam, Gusti Patih. Loh, kalau tidak salah, ini Rawedeng. Benar, Gusti Patih. Hamba Rawedeng. Lalu siapa yang lain? Sepertinya mereka bukan prajurit-prajurit Majapahit. Ya, mereka memang bukan prajurit Majapahit, Gusti Patih. Mereka prajurit-prajurit dari Kadipaten Lamajang. Nah, benar bukan, Nyai? Mimpiku tadi pasti ada hubungannya dengan Lamajang. Mudah-mudahan saja bukan firasat buruk, Nyai. Coba saja Kakang Nambi tanya, apa keperluan mereka datang ke istana Majapahit? Baik, Nyai. Rawedeng. Ya, Gusti Patih. Biarlah aku bicara dengan mereka. Silahkan, Gusti Patih. Apa benar kalian prajurit-prajurit dari Lamajang? Benar, Gusti Patih. Kami datang ke istana Majapahit untuk menghadap Gusti Patih Nambi. Kami membawa amanat dari Gusti Pranaraja. Ada apa dengan ayahku, prajurit? Ampun, Gusti Patih. Hendaknya Gusti Patih Nambi jangan terkejut. Sekarang ini Gusti Pranaraja sedang dalam keadaan sakit keras. Gusti Patih Nambi diharap segera pulang ke Lamajang. Untuk sesaat lamanya Patih Nambi terdiam mendengar berita yang disampaikan prajurit-prajurit Lamajang. Suasana menjadi hening sesaat. Patih Nambi mendesah perlahan sebelum kembali berkata-kata. Jadi Ayahanda Pranaraja sakit? Sudah berapa lama beliau sakit, prajurit? Kira-kira sudah 10 hari, Nyai Patih. Sekarang beliau hanya bisa terbaring di atas ranjang. Dan beliau selalu menanyakan Gusti Patih Nambi. Ya, baiklah. Terima kasih atas berita yang kau sampaikan ini, prajurit. Lalu kapan kau akan kembali ke Lamajang? Ampun, Gusti Patih. Kami tidak bisa lama-lama di Majapahit. Kami harus segera kembali. Malam ini juga kami akan berangkat ke Lamajang. Kalian tidak perlu terburu-buru, prajurit. Malam ini kalian bisa menginap di Majapahit. Ya. Kalian berempat bisa tidur di barak prajurit Majapahit. Tidak usah terburu-buru. Kalian menginap saja malam ini. Besok pagi baru kembali ke Lamajang. Bukankah itu lebih baik? Terima kasih, Tuanku Rawedeng.
Bukannya kami menolak, tapi kami harus menyampaikan hasil pekerjaan kami pada Gusti Pranaraja. Kami takut Gusti Pranaraja terlalu lama menunggu. Ya, baiklah prajurit. Kalian boleh kembali ke Lamajang sekarang juga. Tolong sampaikan salamku untuk ayahanda. Dan tolong katakan bahwa aku akan segera kembali ke Lamajang. Mungkin dalam beberapa hari ini. Kalau begitu, sekarang juga kami mohon diri, Gusti Patih. Ya, berangkatlah. Hati-hati di jalan prajurit. Setelah 4 orang prajurit Lamajang pergi bersama Rawadeng, Patih Nambi masih duduk di ruangan pendopo. Laki-laki yang sudah cukup usia itu nampak semakin tua. Keningnya berkerut-kerut. Nyai Patih ikut sedih melihat keadaan suaminya. Nyai, aku harus segera pulang ke Lamajang. Aku harus menengok ayahanda Pranaraja. Kita bisa pulang bersama-sama, Kakang Nambi. Aku dan putramu, Janarupaka, akan ikut serta menemani perjalananmu ke Lamajang. Nyai. Ada apa, Kakang? Sepertinya kau masih nampak gelisah. Aku masih tercekam oleh mimpiku itu, Nyai. Bukankah kau sudah memperoleh jawabannya? Ternyata mimpimu ada hubungannya dengan ayahanda Pranaraja. Ayahanda sakit keras, Kakang. Itu berita buruk. Tapi, ya, kau harus menerimanya dengan hati yang lapang. Kita berdoa saja. Mudah-mudahan ayahanda Pranaraja segera sembuh. Bukan, Nyai. Bukan soal ayahanda Pranaraja. Tapi ini soal lain, Nyai. Warna merah. Ya. Langit yang berwarna merah di atas kota Lamajang itulah yang mengganggu pikiranku. Oh, mengerikan sekali. Dan anehnya, aku seperti merasakannya sungguh-sungguh, Nyai. Mimpi itu seperti hidup. Seperti barang yang bernyawa. Seperti bukan mimpi, Nyai. Kakang Nambi, jangan berpikir terlampau jauh. Akhir-akhir ini kita seringkali mengalami kesulitan. Kita sudah cukup menderita karenanya. Jangan tambah lagi dengan kesulitan-kesulitan baru. Kakang Nambi, aku sendiri tidak tahu mengapa. Seringkali hatiku tiba-tiba menjadi sedih dan gelap. Seringkali aku merasa kesepian. Kasihan putra kita Janarupaka, Kakang. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Maafkan, Nyai. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuat hatimu susah. Baiklah. Aku akan berusaha melupakan mimpi itu. Baiklah. Sekarang kita bersiap-siap saja. Mungkin besok atau lusa kita akan berangkat ke Lamajang. Buatlah persiapan yang baik dan cermat, Nyai. Iya, Kakang. Sementara aku akan mencari kesempatan untuk menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Aku harus minta izin pada beliau, Nyai.
Keesokan harinya, Rekrian Mapatih Nambi berusaha menghadap Prabu Jayanegara. Tapi dia kecewa sekali karena Prabu Jayanegara tidak berkenan menerimanya. Keesokan harinya dia mencoba sekali lagi, tapi hasilnya sama saja. Prabu Jayanegara tetap tidak mau menerimanya. Patih Nambi merasa sangat kecewa bercampur sedih. Dia terpaksa tidak bisa segera kembali ke Lamajang untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit keras. Akhirnya Patih Nambi pergi ke rumah kediaman Sang Ramapati. Aku sudah mencobanya, Kakang Ramapati. Tapi beliau tetap tidak mau menerimaku. Nampaknya beliau masih membenci aku, Kakang. Mungkin kau perlu mencobanya sekali lagi, Adinambi. Aku sudah putus asa, Kakang Ramapati. Sabar, Adinambi. Sebenarnya aku sudah bicara panjang lebar tentang dirimu di depan Gusti Prabu. Sebenarnya hati Gusti Prabu sudah tidak begitu keras lagi. Sudah lebih lunak sekarang. Tapi entahlah, mungkin Gusti Prabu mempunyai sebab yang lain sehingga beliau tidak mau menerimamu. Sabar, Adinambi, sabar. Tapi aku harus segera kembali ke Lamajang, Kakang Ramapati. Orang tuaku sakit keras. Aku takut kalau sampai terlambat datang, Kakang. Baiklah, Adinambi. Aku akan berusaha menolongmu. Biarlah aku yang menghadap Gusti Prabu. Kau tunggu di rumah saja. Nanti hasilnya akan kusampaikan padamu secepatnya. Patih Nambi segera minta diri. Sementara itu Sang Ramapati bersiap-siap menghadap Prabu Jayanegara. Tapi belum sempat dia melangkah turun dari ruangan pendopo, Rawedeng datang. Ampun Gusti. Apakah Gusti Ramapati ingin menghadap Sang Prabu? Ada apa, Rawedeng? Sang Prabu sedang berburu di hutan Tarik, Gusti. Beliau berangkat pagi-pagi sekali dikawal 40 orang prajurit. Begitu ya. Aku harus segera memberitahu Nambi. Dia pasti sudah tidak sabar lagi menunggu di rumahnya. Berburu? Benar, Adinambi. Sang Prabu sedang berburu di hutan Tarik. Berapa lama beliau biasanya berburu, Kakang Ramapati? Sulit ditentukan, Nyai. Kadangkala bisa sampai 7 hari lamanya. Lalu apa yang bisa kulakukan? Aku tidak mungkin kembali ke Lamajang sebelum minta izin Gusti Prabu. Sudahlah, Adinambi. Kalau kau ingin pergi ke Lamajang, berangkat saja. Biarlah nanti aku yang menyampaikannya kepada Gusti Prabu. Tapi apakah Gusti Prabu nanti tidak murka, Kakang Ramapati? Aku takut hal ini bisa menyinggung perasaan beliau. Adinambi, percayalah padaku. Aku yang akan menyampaikannya pada Gusti Prabu. Beliau pasti bisa mengerti. Semua orang pernah mempunyai ayah ataupun ibu. Kau memang harus segera berangkat ke Lamajang. Kalau begitu, baiklah Kakang Ramapati. Terima kasih atas pertolonganmu. Kapan rencanamu akan berangkat? Secepatnya, Kakang. Mungkin malam ini juga aku akan berangkat ke Lamajang. Maafkan aku, Adinambi.
Aku tidak bisa mengantarkanmu. Aku hanya bisa mengucapkan selamat jalan. Kau akan berangkat sendirian? Tidak, Kakang. Aku akan pergi bersama istri dan anakku. Kau bisa membawa beberapa orang prajurit Majapahit untuk mengawal perjalananmu. Itu sudah kupikirkan, Kakang Ramapati. Nah, Adi Nambi, selamat jalan. Dan tolong sampaikan salamku untuk orang tuamu. Mudah-mudahan beliau lekas sembuh. Terima kasih, Kakang Ramapati. Akhirnya, malam itu juga, Patih Nambi dan keluarganya berangkat meninggalkan istana Majapahit. Patih Nambi, istri dan anaknya duduk dalam sebuah kereta. 8 orang prajurit mengawalnya di belakang. Sementara itu, Rakeh Jangkung dan Samara mengantarkan sampai ke gapura perbatasan kota Raja Majapahit. Aku kira cukup Adi Jangkung, Adi Samara. Ya, hati-hati di jalan, Kakang Nambi. Tolong sampaikan salamku untuk ayahandamu. Jangan terlalu lama di Lamajang, Kakang Nambi. Kau harus segera kembali ke Majapahit. Tentu saja, Adi Jangkung. Kalau urusanku di Lamajang sudah selesai, aku pasti akan segera kembali ke Majapahit. Selamat tinggal Adi Jangkung, Adi Samara. Selamat jalan, Nyai. Maaf, Nyai. Kami terpaksa tidak bisa menyertai perjalanan kalian ke Lamajang. Tidak apa, Adi Jangkung. Kalian mempunyai tugas-tugas yang penting di sini. Bekerjalah dengan baik seperti biasanya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kereta yang ditumpangi Nambi dan keluarganya kembali bergerak menjauhi gapura perbatasan kota Raja Majapahit. Rakeh Jangkung dan Samara mengawasi kereta yang meluncur perlahan-lahan, menembus malam yang diterangi cahaya bintang. Sebentar kemudian, kereta lenyap di tikungan jalan dan gelapnya pohon-pohon. Rakeh Jangkung menoleh ke arah Samara yang masih menatap kejauhan. Ayo, Kakang Samara. Ayo kita kembali. Iya, mudah-mudahan Dewata Agung melindungi Kakang Nambi dan keluarganya. Kereta kuda yang ditumpangi Patih Nambi dan keluarganya bergerak perlahan-lahan semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Begitu tiba di sebuah persimpangan jalan, rombongan Patih Nambi mengambil arah ke kanan. Dan tak lama kemudian, mereka sudah mulai menyusuri tepi hutan tarik. 8 orang prajurit Majapahit mengawal kereta dengan penuh sikap kewaspadaan. Tiba-tiba kusir kereta menarik tali kekang kudanya.
Maaf. Ada apa, Gusti Pati? Kita berhenti dulu sebentar. Sepertinya kita sudah memasuki wilayah hutan tarik, Kakang. Benar, Nyai. Barangkali besok pagi kita baru keluar dari hutan belantara yang lebat. Menyeramkan sekali suasana di sini. Pohon-pohonnya besar. Apa kita akan bermalam di sini, Ayahanda? Kalau mau bermalam, kita harus mencari tempat yang baik dan aman. Jangan di sini. Kalau kau ngantuk, sudahlah. Tidur saja, Janarupaka. Prajurit. Ya, Gusti Pati. Kalian harus berhati-hati. Sepertinya daerah ini kurang aman. Kalian jangan jauh-jauh dari kereta. Ya, Gusti Pati. Kami sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang buruk. Memang, konon kabarnya daerah ini banyak sekali kawanan perampok, Gusti. Biasanya mereka bersarang di tengah-tengah hutan, Gusti Pati. Ya, kita harus segera bisa keluar dari wilayah hutan tarik. Apakah kamu tahu jalan pintas? Ampun, Gusti Pati. Sepertinya tidak ada jalan pintas. Mau tidak mau, Gusti harus melewati hutan tarik. Kalau kita sudah bisa melewati hutan tarik, mungkin suasananya akan lebih menyenangkan. Sebenarnya Gusti Pati bisa mengambil jalan sebelah selatan. Oh, itu terlalu jauh, prajurit. Kita harus berjalan mengitari kaki Gunung Arjuna. Kita harus melewati kota tua Singasari. Aku kira lebih dekat kalau kita mengitari kaki Gunung Penanggungan. Bukankah begitu, Kusir? Benar, Gusti Pati. Jalan ini lebih dekat menuju Kadipaten Lamajang. Setelah menyeberangi Sungai Kapulungan, perjalanan sudah tidak seberapa jauh lagi. Dan jalan-jalan pun sudah rata. Lagi pula jalanan tidak terlalu sepi. Sudah banyak rumah-rumah penduduk, Gusti. Bagaimana sebaiknya, prajurit? Apa kita akan bermalam di sini? Kalau Gusti Pati ingin bermalam, biarlah hamba yang akan mencari tempat yang aman, Gusti. Iya. Bagaimana, Nyai? Kau pasti sudah lelah sekali. Bagaimana kalau kita bermalam? Besok pagi baru kita teruskan perjalanan. Terserah kau saja, Kakang Nambi. Baiklah, prajurit. Coba, carilah tempat yang enak untuk bermalam. Pasanglah tenda. Pilih tempat yang kering. Dan kalau bisa, pilih tempat yang terlindung dari angin malam. Baik, Gusti Pati. Harap Gusti Pati menunggu. Dua orang prajurit Majapahit melompat ke atas punggung kuda, dan mereka pun pergi untuk mencari tempat yang dirasa cukup aman. Sebentar kemudian mereka sudah kembali lagi. Beberapa orang prajurit bekerja dengan cekatan memasang tenda yang akan digunakan Patih Nambi dan keluarganya bermalam. Menjelang tengah malam, prajurit-prajurit Majapahit tidur di sekitar tenda, sedangkan Kusir tidur di dalam kereta. Malam berlalu dengan tenang. Janarupaka sudah tidur dengan pulasnya. Demikian pula Patih Nambi. Hanya Nyai Patih yang sepertinya masih terjaga. Kasihan Kakang Nambi. Akhir-akhir ini dia nampak lelah. Dia seperti mengalami tekanan batin yang berat. Kakang Nambi. Sekarang dia tidur. Tidur di tepi hutan. Dia nampak lebih tua. Kasihan. Hampir seluruh usianya dipergunakan untuk mengabdi pada kerajaan. Sekalipun dia berwatak keras dan seringkali sembrono, tapi sesungguhnya dia seorang penggawa yang baik.
Kakang Nambi, jangan khawatir. Aku akan selalu mendampingimu. Dalam keadaan susah ataupun senang, aku akan selalu bersamamu. Dia mengikut lagi. Dia pasti sedang bermimpi buruk lagi. Kakang Nambi. Kakang Nambi, bangunlah Kakang. Ayo bangun. Nyai. Apa kau bermimpi lagi, Kakang? Iya, Nyai. Aku bermimpi lagi. Mimpi yang sama, Nyai. Aku melihat Ayahanda Pranaraja berjalan-jalan di halaman istana Lamajang. Tiba-tiba langit berwarna merah. Dan warna merah itu menyebar ke segala penjuru. Dan entah mengapa, aku takut sekali, Nyai. Warna merah itu rupanya juga menjalari tubuhku sendiri. Juga tubuhmu, Nyai. Juga tubuh anak kita ini. Aneh sekali mimpiku itu. Apa artinya ini, Nyai? Kakang Nambi, janganlah menjadi risau hanya karena sebuah mimpi. Seringkali mimpi tidak mempunyai arti apa-apa. Tapi, Nyai, ada kalanya mimpi merupakan firasat, Nyai. Firasat buruk ataupun baik. Nyai. Ada apa, Kakang? Kalau sedang tidur dalam keadaan seperti ini, tidur di sebuah tenda, sepertinya aku bukan lagi seorang patih kerajaan. Apa maksudmu, Kakang Nambi? Sampai sekarang pun, kau masih menjabat patih Hamangkubumi. Gusti Prabu Jayanegara belum mencopot kedudukanmu. Nyai, aku sudah semakin tua. Mungkin ada baiknya aku mengundurkan diri saja, Nyai. Kakang Nambi, kalau kau ingin mengundurkan diri, kau bisa menyampaikannya di depan Gusti Prabu Jayanegara setelah pulang dari Lamajang nanti. Berkatalah terus terang, Kakang. Katakan bahwa kau sudah lama menjabat sebagai patih Hamangkubumi. Katakan bahwa kau sudah merasa tidak mampu lagi memikul tugas-tugas kenegaraan yang semakin berat. Aku kira Gusti Prabu Jayanegara akan meluluskan permohonanmu, Kakang. Nyai, entah mengapa, akhir-akhir ini aku seringkali kebingungan, Nyai. Kalau kau mempunyai kesulitan, kau bisa membicarakannya denganku, Kakang Nambi. Jangan diatasi sendiri. Jangan dipikul sendiri. Nanti kau akan merasa berat. Aku kan istrimu, Kakang. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan suamiku bersusah hati. Nyai, kau memang seorang istri yang baik. Sekalipun usiamu sudah berangkat tua, kulihat kau semakin cantik. Wajahmu semakin cemerlang dan senyummu semakin menawan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kakang Nambi, jangan menggodaku. Bagaimanapun juga istrimu ini sekarang sudah menjadi seorang wanita setengah tua. Lihat saja, wajahku sudah mulai berkerut dan rambut putih sudah mulai tumbuh di kepalaku. Tapi bagiku kau tetap seorang wanita cantik, Nyai. Kau tidak pernah tua. Kau tetap istri Nambi yang dulu. Seorang wanita cantik yang penuh semangat, yang selalu tersenyum mendampingi suaminya. Sudahlah, Kakang. Masa-masa seperti itu sudah lewat. Nyai,
Mengapa masa-masa yang manis begitu cepat berlalu? Tiba-tiba saja kita sudah menjadi orang setengah tua. Manusia tidak akan bisa mengalahkan kekuasaan sang waktu, Kakang. Waktu terus berputar, dan semuanya berubah sesuai dengan putaran waktu. Sudahlah, Kakang Nambi. Lebih baik kita istirahat, supaya besok pagi kita bisa meneruskan perjalanan ke Lamajang. Tidak, Nyai. Rasa-rasanya aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin segera sampai di Lamajang dan menghadap Ayahanda Pranaraja. Nyai, sebaiknya kita teruskan perjalanan sekarang, Nyai. Bangunkan anakmu. Aku akan menemui prajurit-prajurit supaya mereka membongkar tenda. Akhirnya Patih Nambi dan rombongannya meneruskan perjalanan. Jalanan semakin gelap karena pohon-pohon jati raksasa tumbuh berjajar bagaikan pasukan dewa menjaga ketentraman hutan tarik. Lepas tengah malam, rombongan Patih Nambi kembali berhenti. Kakang Nambi, aku seperti mendengar ada orang berkelahi. Iya, ada suara denting-dentingan pedang, Ayahanda. Dari sebelah sana datangnya. Kalian tenang saja. Prajurit. Iya, Gusti Patih. Sepertinya ada pertarungan, prajurit. Aku mendengar suara dentingan-dentingan senjata tajam. Benar, Gusti Patih. Sebaiknya kita istirahat dulu. Kumpulkan kawan-kawanmu dan jaga kereta ini baik-baik. Biar aku akan melihat apa yang sedang terjadi. Kakang. Jangan khawatir, Nyai. Aku akan segera kembali. Mungkin ada kawanan perampok. Jangan melibatkan diri, Kakang. Tidak, Nyai. Aku hanya akan melihat saja dari tempat yang tersembunyi. Kalian tunggu sebentar di sini. Patih Nambi turun dari kereta kuda. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon yang gelap. Patih Nambi berlari-lari kecil menuju datangnya suara perkelahian. Dari jauh dia dapat melihat cahaya pelita. Dan Patih Nambi bergegas melangkah ke sana. Oh, benar. Rupanya ada kawanan perampok. Bukankah itu prajurit-prajurit Majapahit? Iya, aku tidak salah lagi. Jelas mereka prajurit-prajurit Majapahit. Jangan-jangan mereka prajurit-prajurit pengawal pribadi Gusti Prabu Jayanegara. Oh, aku harus membantu mereka. Akan kuusir kawanan perampok itu. Patih Nambi mencabut kerisnya, kemudian menghambur ke tengah gelanggang pertarungan. Patih Nambi mengamuk, kerisnya menyabet kiri kanan. Beberapa orang rampok terjungkal dan tidak berkutik lagi. Patih Nambi terus menyergap musuh-musuhnya. Dia menerjang ke sana kemari dengan kerisnya yang sudah berlumuran darah. Dan akhirnya kawanan perampok memilih kabur.
Hai, siapa kau? Aku juga seorang prajurit Majapahit seperti kalian. Kau tidak bisa mengelabui kami. Kau pasti salah satu dari kawanan perampok itu. Karena tempat ini cukup gelap, kalian pasti tidak dapat mengenali aku. Tapi kalian pasti masih dapat mengenali suaraku. Oh, kok seperti suara Gusti Patih Nambi. Kalian tidak perlu takut. Memang aku Patih Nambi. Maafkan kami, Gusti Patih. Kami tidak dapat melihat dengan jelas. Tidak apa, prajurit. Yang penting kalian semua selamat. Aku kira kawanan perampok itu tidak akan berani lagi mengganggu kalian. Tiba-tiba saja mereka menyergap kami, Gusti Patih. Kami sedikit lengah. Oh, apa yang kalian lakukan di sini? Kami mengawal Gusti Prabu Jayanegara yang sedang berburu di hutan tarik. Oh, begitu. Lalu sekarang di mana Gusti Prabu? Gusti Prabu ada di dalam tenda, Gusti Patih. Beberapa orang prajurit menjaga beliau, Gusti Patih. Oh, kebetulan sekali. Aku ingin menghadap Gusti Prabu. Prajurit, di mana letak tenda beliau? Itu, Gusti Patih. Di sana, di balik pohon yang besar itu. Mari, Gusti. Mari kami antarkan Gusti Patih. Nambi girang sekali karena kebetulan bertemu dengan rombongan Prabu Jayanegara. Dua orang pengawal pribadi raja mengantarkannya menghadap sang Prabu. Mereka berjalan menyusuri rumpun belukar menuju sebuah tenda yang besar. Tenda itu terbuat dari kulit binatang hutan. Di kanan kiri tenda dipasang lentera atau lampu yang bersinar terang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Patih Nambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan